Pada bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai power, PUE, dan cooling pada data center. Pada pie chart berikut ini, disajikan faktor-faktor yang menjadi penyebab downtime pada server. Sebesar 39% downtime disebabkan oleh kegagalan distribusi daya, yaitu kegagalan UPS sebesar 29% dan kegagalan generator sebesar 10%. Kegagalan pada distribusi daya ikut menyumbang 31% dampak dari downtime. Sistem distribusi daya yang baik direkomendasikan untuk mempunyai generator khusus untuk ruang komputer. Harus memiliki CBN atau Common Binding Network, memiliki efisiensi di atas 90%, di mana setiap penurunan 5% dapat berakibat kerugian sebesar 40 juta per tahun. Perancangan UPS harus memperhatikan faktor daya, khususnya jika redundansi dipasang secara paralel. Suhu yang direkomendasikan untuk ruang komputer dalam data center adalah 18 hingga 27 derajat Celcius, dengan batasan wajar pada rentang 15 hingga 32 derajat Celcius. Seperti pada gambar di samping, semakin tinggi suhu, semakin tinggi persentase failure yang berakibat pada semakin rendahnya availability dari data center. Pada grafik ASRAE tahun 2008 yang menggambarkan ketentuan mengenai suhu dan kelembapan lingkungan suatu data center, merekomendasikan suhu lingkungan untuk suatu data center pada rentang 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 55%. Terlihat pada tabel berikut, cooling menjadi concern utama dari tahun 2006 hingga 2009 dan hanya tergeser oleh monitoring dan manajemen pada tahun 2010. Airflow management menjadi perhatian utama untuk sistem cooling. Layout yang buruk memungkinkan bercampurnya udara dingin dan udara panas, sehingga menciptakan suatu area yang dinamakan hotspot yang berpotensi mematikan server di sekitarnya. Layout yang baik adalah layout yang memisahkan udara dingin dan udara panas, sehingga tidak tercipta suatu area hotspot di sekitar server. Gambar berikut adalah contoh layout yang baik, di mana udara panas akan keluar dari server dan digantikan oleh udara dingin yang masuk dari sisi lain server. Berikut ini adalah airflow pada blade server yang meniadakan kipas server yang tidak efisien, sehingga dapat menghemat 6 hingga 9 watt per kipas. Cooling system yang ekonomis dengan menggunakan udara bebas di luar data center sebagai contohnya dapat menghemat pemakaian daya. Sebagian besar responden survei menjawab menggunakan udara bebas untuk mendinginkan server. Sistem cooling yang ekonomis ini dapat menekan PUE sampai di angka 1,05 hingga 1,35. PUE atau Power Usage Efficiency adalah angka hasil perhitungan dari daya total fasilitas data center dibagi daya total IT. Misalnya, daya total data center sebesar 200 watt dengan 100 watt digunakan untuk komputasi IT, sedangkan sisanya digunakan untuk power dan cooling system. Maka didapatkan nilai PUE sebesar 2 dengan perhitungan sebagai berikut. Dengan daya untuk komputasi sebesar 100 kW, setiap penurunan PUE sebesar 0,01 poin dapat menghemat biaya listrik sebesar 8 juta per tahun. Penurunan PUE telah didorong oleh para pemain IT besar seperti Google, Facebook, Microsoft, dan penyedia layanan DC lainnya. Sampai saat ini, PUE di Indonesia masih di atas 2. Langkah untuk menurunkan PUE sendiri dapat dilakukan dengan beralih ke sistem cooling ekonomis yang dapat mengurangi konsumsi daya oleh sistem cooling yang dapat mencapai 30 hingga 100% daya beban IT. Strategi efisiensi yang paling banyak diimplementasikan pada tahun 2011 adalah server virtualization dengan 82% dari jumlah responden dalam survei terhadap 525 pemilik data center. Demikian pembahasan data center pada sesi 1. Materi mengenai survei data center di Indonesia dan benchmark data center akan dibahas pada sesi 2.